Rombongan kementerian di bawah Menko Kemaritiman serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta Rabu pagi meninjau pembangunan pulau reklamasi C dan D di kawasan Teluk Jakarta. Pemerintah menegaskan agar pengembang mengikuti semua peraturan, termasuk soal izin AMDAL yang dinilai bermasalah. Rombongan kementerian serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta meninjau pembangunan Gulf Island atau Pulau Reklamasi C dan D buatan PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu Group. Kunjungan ini menemukan fakta bahwa sejumlah bangunan hampir rampung, salah satunya jembatan, bangunan ruko hingga pembangkit listrik. Selain itu, rombongan juga menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengembang. PT KNI dinilai menyalahi izin dan analisa mengenai dampak lingkungan karena tidak memberikan sekat dengan jarak 300 meter antara daratan Pulau C dan D sesuai ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Harusnya ini dua pulau yang terpisah 300 meter, kedalaman 8 meter untuk menjamin agar supaya arus laut tidak berubah dan lingkungannya juga tetap tertata. Saya lihat di sini tiba-tiba udah gabung, mungkin dapat tambahan tanah, tapi kami minta pengembang berbesar hati untuk memperbaiki ini, tetap dibikin jarak antar pulau. Bahwa semua kegiatan di pulau ini harus dihentikan sampai dengan bisa diselesaikan beberapa hal. Beberapa hal itu tadi antara lain yang dia harus buat kanalnya. Menanggapi temuan pelanggaran ini, pengembang mengaku siap untuk merevisi peta pembangunan mereka. Saya mah orangnya gampang-gampangan aja, tegas. Mau ngikut apa enggak? Kalau nggak mau ikut kan jadi jelas kita sikapnya. Nah, terima kasih Pak Menteri. Pasti ikut. Jadi pengembang menghormati dan mendukung kebijakan pemerintah pusat tentang moratorium reklamasi pantai. Kira karena pengembang udah bersedia ikutin aturan bahwa setelah ini ditata akan tetap dibangun kanal 100 meter dan dalam 8 meter. Kita pegang omongan pengembangan ini, Bu, pengembang, ya. Kalau nggak ribet lagi nanti urus izin apalah segala macam. Temuan ini menambah panjang daftar pelanggaran dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. Sebelumnya, Kemenko Maritim dan pemerintah Provinsi DKI sudah menemukan adanya pembangunan sebelum ada regulasi pembagian zonasi yang seharusnya diatur dalam peraturan daerah. Sejumlah pihak juga mengecam perusahaan pengembang reklamasi yang telah membangun sejumlah bangunan yang dituding tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Pengembang nantinya akan segera mengeruk di sepanjang garis pulau ini untuk nantinya akan dijadikan kanal sehingga para nelayan pun akan bisa melintasi pulau ini tanpa harus memutar. Dan nantinya rencananya pembangunan kanal ini akan selesai dalam waktu kurang lebih 2 bulan dan akan dimulai secepatnya setelah Kementerian LHK selesai mengeluarkan izin AMDAL terkait dengan pembangunan Pulau C dan D ini. Dari Jakarta, Taris Dirziman, Yadin Syahrizal, Metro TV. Pemirsa, Hari Buruh Internasional diharapkan menjadi momen perayaan bukan untuk unjuk rasa besar-besaran dan anarkis. Tuntutan buruh nyaris sama setiap aksinya, yaitu kenaikan upah minimum, namun di sisi lain kualitas buruh Indonesia masih dianggap rendah. Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei selalu diwarnai dengan demonstrasi massa besar-besaran dan tak jarang berujung anarkis. Menurut Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, salah satu wacana yang didengungkan dalam unjuk rasa adalah kebijakan pemerintah terkait buruh yang justru dibuat tanpa melibatkan buruh, sehingga pengupahan buruh selalu menjadi tuntutan karena dianggap tak sesuai dengan kebutuhan pokok hidup. Buruh kini menuntut setidaknya ada 84 komponen hidup layak yang harus dipenuhi. Menyentuh keadilan, umumnya pengusaha yang kecil dengan pengusaha yang besar sama aja. UMP ini kan harus ada perbedaan. Terus ada sektor, saya kira harus sektor mana sektor yang padat karya, bagaimana sektor yang padat modal. Di balik tuntutan buruh yang melulu soal kenaikan upah, kualitas keterampilan buruh Indonesia dinilai masih rendah. Pemerintah dan pelaku industri diharapkan dapat ikut andil dalam peningkatan keterampilan buruh.
Ini supaya tidak stay yang kaitan nanti upahnya hanya dihargai dengan tingkat pendidikan, maka harus ada affirmative actionnya kaitannya dengan pengupahan, bahwa perusahaan sebelum itu melakukan aktivitasnya harus sudah punya struktur skala upah. Struktur skala upah itu disusun berdasarkan selain tingkat pendidikan adalah kompetensinya dan jabatannya nanti. Jadi sudah inline semua. Inilah sebenarnya mengangkat harkat martabat dari calon-calon pekerja dan pekerja yang sudah ada. Tahun lalu pemerintah menetapkan formula upah buruh yang dituangkan dalam kebijakan ekonomi jilid 4. Dijelaskan skema kenaikan upah akan mengikuti inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga akan lebih adil dan terproyeksi. Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan upah minimum provinsi 2016 di masing-masing provinsi. Kenaikan UMP bervariasi. Di antaranya Gorontalo yang naik sebesar 17,19% menjadi Rp1.600.000 per bulan. DKI Jakarta naik sebesar 14,81% menjadi Rp3.100.000 dan Sulawesi Selatan naik 12,5% dari UMP tahun lalu menjadi Rp2.250.000 per bulan. Dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini, investor hanya tertarik pada sektor modal. Oleh karena itu, kini saatnya dibutuhkan kreativitas semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, dan buruh, agar dapat menciptakan iklim kerja yang berkesinambungan. Di satu sisi, kaum buruh dapat merasakan pendapatan yang layak, di sisi lain, para kaum pengusaha dan investor dapat merasakan adanya peningkatan kualitas dan produktivitas usahanya. Sementara pemerintah dapat menggenjot roda perekonomian ke arah yang positif. Tim Liputan Metro TV. Kita beralih ke informasi. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa sejumlah pimpinan DPRD DKI Jakarta terkait kasus suap raperda reklamasi Teluk Jakarta. Namun, pemeriksaan terhadap sejumlah orang semakin intensif. KPK belum juga menetapkan tersangka baru dalam kasus suap raperda reklamasi. Untuk kedua kalinya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi memenuhi panggilan penyidik KPK. Selain itu, Wakil Ketua Balik DPRD DKI Jakarta, Mary Hotma, hari ini juga diperiksa KPK untuk yang keempat kalinya. Keduanya diperiksa untuk menjadi saksi bagi tersangka Arisman Wijaya yang merupakan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land. Sebelumnya, Prasetyo dan Mary pernah memberikan kesaksian bagi tersangka Muhammad Sanusi yang merupakan rekan mereka di DPRD DKI. Selain Prasetyo dan Mary, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga Ketua Balekda M. Taufik mendatangi KPK meski tidak dijadwalkan dalam pemeriksaan. Menurut PLH Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati, Taufik diperiksa untuk M. Sanusi. Keterangan Taufik masih dibutuhkan untuk melengkapi berkas pemeriksaan sebelumnya. Terakhir Taufik diperiksa KPK pada pekan lalu, tanggal 28 April. Hari ini kakak kandung M. Sanusi tersebut diperiksa untuk yang ke-6 kalinya. Mau apa lagi Pak, memang yang mau disampaikan? Iya, saya nggak tahu, kan tergantung pertanyaannya. Masih ada yang kurang kali. Untuk mengetahui perkembangan terkini dari pemeriksaan 3 pimpinan DPRD DKI Jakarta di gedung KPK, kita bergabung bersama rekan kami, Bremana Tenaya, langsung dari gedung KPK di Jakarta. Bremana, bagaimana jalannya pemeriksaan sejauh ini? Robert, baru saja Mary Hotma, Wakil Ketua Balikda DPRD DKI Jakarta, selesai diperiksa KPK, tepatnya pada pukul 17:05 waktu Indonesia Barat. Dan artinya Mary Hotma sudah diperiksa selama 8 jam oleh KPK. Dan selain Mary Hotma, tadi juga sempat diperiksa Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dan juga sekaligus sebagai Ketua Balikda DPRD DKI Jakarta M. Taufik yang selesai diperiksa pada pukul 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan selain M. Taufik dan juga Mary Hotma, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi juga saat ini masih dalam pemeriksaan di dalam KPK. Dan juga pemeriksaan selama ini sudah berlangsung selama hampir lebih dari 8 jam. Dan Robert, pemeriksaan terhadap ketiga pimpinan DPRD DKI Jakarta ini bukan merupakan yang pertama kalinya, termasuk salah satunya yaitu adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta atau juga sekaligus sebagai Ketua Balikda DPRD DKI Jakarta M. Taufik yang sudah diperiksa selama 6 kali, dan hari ini merupakan pemeriksaan yang tidak dijadwalkan dalam agenda pemeriksaan KPK. Dan tidak adanya pemeriksaan di dalam agenda oleh M. Taufik ini tidak hanya berlangsung hari ini, tapi juga telah berlangsung selama 2 kali sebelumnya, sehingga total 3 kali M. Taufik diperiksa tanpa adanya agenda pemeriksaan resmi dari KPK. Dan juga Robert, Prasetyo Edy Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta juga telah diperiksa selama 2 kali, setelah sebelumnya sempat diperiksa pada tanggal 11 April 2016, dan juga Mary Hotma ini diperiksa oleh KPK hari ini untuk yang keempat kalinya. Dan walaupun
pemeriksaan sudah dilakukan berkali-kali kepada para pimpinan DPRD DKI Jakarta ini, namun KPK hingga saat ini belum menentukan tersangka baru atas kasus dugaan suap pembahasan raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta. Robert. Bagaimana jika kita melihat perjalanan kasus ini, KPK kerap kali memanggil saksi yang sama berkali-kali. M. Taufik sudah dipanggil 6 kali. Ketua DPRD DKI Jakarta 2 kali, Mary Hotma 4 kali. Lalu apa yang sebenarnya dikejar KPK dalam kesaksian dari para saksi ini? Ya, tentunya Robert, KPK ingin mencari lebih dalam atau menggali lebih dalam keterlibatan dari anggota DPRD DKI Jakarta ini dalam kasus dugaan suap pembahasan raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dan ini menyusul adanya penangkapan terhadap Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta M. Sanusi yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dan memang sebelumnya, Robert, sempat ada KPK ingin mengetahui lebih jauh tentang adanya pertemuan antara Presiden Direktur PT ASG dengan beberapa anggota DPRD DKI Jakarta, diantaranya Prasetyo Edi Marsudi, M. Taufik, dan juga Selamat Nurdin selaku Ketua Pansus Reklamasi Teluk Jakarta. Dan pertemuan ini diduga ini membahas tentang penyesuaian regulasi reklamasi Teluk Jakarta yang hingga saat ini juga masih belum bisa dilakukan. Dan selain itu, Robert, sebelumnya juga pembahasan raperda reklamasi Teluk Jakarta ini sempat ditunda sebanyak 4 kali, dan penundaan ini diakibatkan oleh tidak mencapai quorumnya anggota DPRD yang hadir dalam rapat tersebut, dan juga masih belum adanya kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, dan juga pihak pengembang tentang besaran kontribusi yang harus diberikan pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta. Dan hingga saat ini kita masih menunggu apakah KPK akan menentukan tersangka baru, entah dari DPRD DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta, maupun dari pihak pengembang. Demikian, Robert. Baik, terima kasih Bremana Tenaya atas informasi dan langsung dari gedung KPK di Jakarta. Komite Pemilihan Munaslup Golkar membuka pendaftaran bakal calon Ketua Umum Partai Golkar hari ini hingga esok hari. Dalam pendaftaran, setiap bakal caketum diwajibkan membayar iuran wajib Munaslup paling tidak 1 miliar rupiah. Ketua Panitia Pemilihan Munaslup Rambe Kamaruzaman mengatakan persyaratan iuran 1 miliar sudah menjadi kesepakatan bersama semua bakal calon Ketua Umum. Para bakal caketum yang mendaftar harus melengkapi kelengkapan administratif, salah satunya dengan bukti pembayaran iuran wajib. Iuran ini wajib bagi setiap pendaftar meskipun nanti diputuskan tidak lolos verifikasi. Aziz Syamsuddin menjadi orang pertama yang mendaftarkan diri secara resmi sebagai bakal caketum. Diagendakan tanggal 7 Mei mendatang, panitia akan mengumumkan para bakal caketum yang lolos verifikasi. Jadi tahapan pendaftaran dulu sampai besok jam 12.00 kita menerima pendaftaran. Tanggal 5 Mei akan kita verifikasi. Sekaligus ada hal yang kurang, tanggal 5 Mei itulah untuk dilengkapi oleh para calon.